wal majalisil ilmiyyati saniyah allati ussisat ala sunnati wal jamaah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna indahu wa man ajazana minal mubtada ilal muntaha thumma ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi hadzal kitab Sayyidil Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari wa syarihi hadzal kitab Sayyidil Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi rahimahumallahu taala. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wa taba'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du, faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa maddana bi asrarihima wa afada alaina min barakatihima wa anarana bi anwarihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Ma min nafasin oranana utawi ambekan. Lafad nafas bi fathil fa'i kelawan diwaca fathai fa. Wa huwa utawi nafas iku juz'un bagian minal hawa'i saking udara. Yakhruju kang metu apa juz'un minal hawa, metu mim batinil badani saking jeroe awak. Fi juz'in ing dalam bagian minaz zamani saking zaman. Ma min nafasin oranana utawi ambekan. Ai min anfasika tegese kang saking piro-piro ambekanira. Tubdi kang mertelaaken sapa sira hi ing nafas, maksude kau hembuskan. Aituzhiru tegese mertelaaken sapa sira hu ing nafas, oleh sira bisa menghembuskan nafas bi qudratillahi kelawan kekuasaane Allah Ta'ala. Nyatane ana wong dalam keadaan dan kondisi tertentu ambekan bayangel. Jadi kula sampian bisa narik lan bisa ngetokaken ambekan niku karena kekuasaan lan kersane Allah. Niku nikmat. Tapi satu dari sekian banyak nikmat sing ora ilok disadari apa maning sampai disyukuri. Ikulah tubdi orang mertelaaken sapa sira hi ing nafas illa walahu kecuali lan iku tetep kedue nafas, illa walahu kecuali lan iku tetep kedue Allah, illa walahu kecuali lan iku tetep kedue Allah Ta'ala halim mahalugur sapa Allah fika ing dalam sira qadarun utawi pesten takdir. Aiwal makna tegese utai maknane iku anna kulla nafasin setuhune saben-saben ambekan marrokang liwat opo kullu nafas iku muqaddarun ditakdiraken ditetepaken alaika ing atase sira fihi ing dalam kullu nafas. Takdire macam-macam.
anakalane apa ta'atun ta'at, au maksiatun atawa maksiat, au ni'matun atawa nikmat, au baliyatun atawa belai, cobaan. Yumdi kang ngelestareaken sapa Allah, yumdi kang ngelestareaken sapa Allahi ing qadar, ayyubrizu tegese mertelaaken sapa Allah hu ing qadar biqudratihi kelawan kekuasaane Allah. Allah tampakkan fi dzalikan nafasi ing dalem mengkono-mengkono ambekan, sehingga bisa dikatakan bahwa hembusan nafas kita itu adalah wadah bagi jalannya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu nafasin mengkotai saben-saben ambekan, ya bedu kang pertela opo nafas mingka saking sira, iku dzarfun wadah, iku dzarfun wadah lil qadari kedue takdir pesten min aqdaril haqqi kang saking piro-piro pestene Allah kang hak, yanfudhu kang lestari apa qadar fika ing dalam sira, kainan ikuti nemu apa ma perkara kana kang ana apa qadar. Fayam bagi mongko sayuk jalaka kedua sira apa al adabu tata krama sopan santun ma'ahu ing dalam sartane Allah wa muraqabatuhu lan nginjen Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan min anfasi kakang saking piro-piro ambekanira. Fatakunu mangkana sapa sira fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambekan aniku salikan wong kang ngambah tariqan ing dalan ilal haqqi tumuju maring Allah kang hak subhanahu wa ta'ala. Subhanahu kalawan maha suci al haq wa ta'ala lan maha luhur sapa al haq, wa huwa utawi takunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haq, iku makna qaulihim maknane dawe sufiyah rupane dawuh at-turuqu ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. At-turuqu tai piro-piro dalan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala iku bi'adadi anfasil khalaiqi kelawan madani wilangane piro-piro ambekane piro-piro makhluk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu dijelaskan tentang hakikat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dalam rangka memberitahu Allah, apalagi sampai mengingatkan Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah semata-mata adalah karena menjalankan perintah Allah. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita manusia berdoa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk memperlihatkan betapa butuhnya kita sebagai makhluk kepada Allah Tuhan semesta alam. Bukan untuk memberitahu Allah, bukan juga untuk mengingatkan Allah. Karena itulah orang-orang sufi mengatakan innama yunabbahu
man waqa'a minhul ighfal wa innama yudzakkaru man yumkinu minhul ihmal. Yang perlu diingatkan itu adalah orang yang mungkin lupa. Yang perlu disadarkan adalah orang yang mungkin mengabaikan. Sedangkan lupa dan mengabaikan dua-duanya tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ulama-ulama sufi berselisih pendapat mengenai apakah yang terbaik kita berdoa, ataukah kita cukup diam dengan menjaga adab, berjalan sesuai dengan laku takdir yang Allah tetapkan kepada kita. As-sukun tahta majaril aqdar, diam di bawah alur takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mengatakan lebih baik berdoa, sebagian mengatakan lebih baik diam dengan adab. Tapi pendapat yang dinilai paling tepat adalah tergantung keadaan dan kondisi kejiwaan kita. Maka kemarin disampaikan kenapa Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang kau butuhkan? Jawabannya, amalaka fala wa amma ilallahi fabala. Butuh kepadamu? Tidak sama sekali. Tapi kalau kepada Allah, iya, saya sangat butuh kepadanya. Kemudian Jibril menimpali jawaban Ibrahim ini dengan mengatakan, idzan fas'alillah. Kalau memang engkau butuh kepada Allah, maka mohonlah, mintalah, berdoalah kepada Allah. Ternyata jawaban Ibrahim di luar dugaan. Dia mengatakan, huwa a'lamu bi minni. Saya tidak perlu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan saya, karena dia lebih tahu tentang saya daripada diri saya sendiri. Itu memang Nabi Ibrahim, kata Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti di dalam syarah hikamnya. Beliau saat itu berada dalam posisi dan kejiwaan yang memang tidak tepat kalau kemudian beliau menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sampai Nabi Ibrahim berdoa, terkesan beliau mencurigai dan tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim dibakar, itu sebagai resiko dan konsekuensi beliau memperjuangkan tauhid. Beliau memperjuangkan agama Allah. Dan orang yang memperjuangkan agama Allah dijamin dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sudah memperjuangkan agama Allah, kemudian saya berdoa kepada Allah? Toh Allah sudah berjanji, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu mau memperjuangkan saya, maka saya akan menolong kamu. Saya akan membantu kamu. Maka terkesan kalau sampai meminta, seakan-akan kurang percaya dengan janji Allah, seakan-akan mencurigai Allah kalau Allah tidak akan menepati janji. Karena kondisi inilah kemudian Nabi Ibrahim tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti di dalam kondisi dan kejiwaan yang berbeda, Al-Quran mencatat bagaimana sekian ayat itu mendokumentasikan doa dan permohonan Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Karena kondisinya, karena kejiwaannya, karena momennya berbeda, menuntut beliau untuk berdoa, ya maka beliau berdoa. Sehingga mana yang lebih baik antara diam atau berdoa, itu disesuaikan dengan kondisi dan kejiwaan masing-masing. Dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Asy-Syu'ara, kita bisa buka itu. Nabi Ibrahim mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin,
Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Selanjutnya pada ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Itu. Itulah kenapa dikatakan pada pertemuan kemarin tolabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu, permohonanmu dari Allah. Artinya permohonanmu akan sesuatu yang dimohonkan agar dikabulkan oleh Allah itu dianggap sebagai sikap mencurigai Allah. Ittihamun lahu. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan pencarianmu kepada Allah itu menandakan, mengindikasikan kamu ghaib dari Allah. Lah ya. Seandainya kita itu tidak ghaib, hadir bersama Allah, kenapa mesti mencari Allah? Kalau sampai kita mencari Allah, itu menandakan kita ghaib dari Allah. Makanya kita mencari Allah. Kalau Allahnya nggak mungkin ghaib dari kita. Yang bermasalah adalah kita. Orang-orang sufi sering membuat perumpamaan, bukan Allah itu tidak bisa dilihat, bukan Allah itu tidak bisa disaksikan, bukan Allah itu tidak bisa dirasakan kehadirannya, tapi hatimu yang bermasalah. Sama halnya orang yang matanya bermasalah, apakah itu penuh belek, apakah itu sedang sakit, kemudian ditanya matahari hari ini bersinar atau tidak, dia mengatakan oh tidak, gelap sekali. Itu bukan karena matahari tidak mengeluarkan sinar, tapi karena matanya bermasalah. Kok sampai ada orang mencari Allah itu karena dia ghaib dari Allah, bukan karena Allah tidak ada bersamanya. Maka dikatakan wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Wa talabuka min ghairihi, kamu mengingini, meminta sesuatu dari selain Allah, itu mengindikasikan wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu. Kamu meminta pada selain Allah itu menunjukkan bahwa sedikitnya rasa malu yang kamu miliki. Dan pencarianmu, permintaanmu akan sesuatu dari selain Allah itu menunjukkan betapa jauhnya kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus perbedaannya mengatakan perbedaannya. Tolabuka minhu itu kita meminta sesuatu dari Allah. Tolabuka lahu kita meminta Allah, artinya mencari Allah. Sedangkan tolabuka li ghairihi itu kita mencari selain Allah. Ya apa saja, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwa sedikit rasa malu yang ada pada diri kita. Kalau kita punya malu, tentu kita tidak akan mencari selain Allah. Allah itu kurang apa sampai kita mencari yang lain. Kemudian yang terakhir, talabuka min ghairihi, itu kita mengingini sesuatu dari selain Allah. Mengingini sesuatu dari selain Allah, itu menunjukkan betapa kita jauh dari Allah. Lah iya. Lah kok mencari sesuatu kok dari selain Allah? Gusti Allah kurang apa? No. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Ma min nafasin
tidak ada nafas, tidak ada hembusan nafas, kecuali ada takdir yang Allah jalankan padamu melalui nafas itu. Ma min nafasin illa walahu fika qadarun yumdihi. Tidak ada hembusan nafas yang kau hembuskan kecuali bagi Allah di dalam dirimu ada takdir yang Allah jalankan. Dengan kata lain, nafas itu adalah hakikat hidup kita. Waktu kita sesungguhnya itu adalah nafas. Karena jam itu hanya kumpulan sekian nafas. Hari itu kumpulan sekian nafas. Minggu itu kumpulan sekian nafas. Dan ingat bahwa nafas yang keluar dari kita itu tidak akan pernah bisa kita tarik kembali sampai hari kiamat. Karena nafas yang berikutnya adalah nafas yang baru. Nafas yang berikutnya adalah nafas yang baru. Maka orang sufi tidak pernah merisaukan apa yang telah lewat. Karena yang telah lewat tidak bisa ditarik kembali. Dan beliau tidak pernah galau apa yang akan datang. Karena yang akan datang tidak pernah pasti. Hakikat hidup kita adalah yang sekarang ini. Setiap tarikan dan hembusan nafas, di situ ada takdir Allah yang berjalan kepada kita. Dan takdir ini, siapapun orangnya, dimanapun keberadaannya, berkisar antara 4 hal. Tidak keluar dari keempat itu. Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah maksiat. Yang ketiga adalah nikmat. Yang keempat adalah bencana, musibah, belai. Ini wong urip iku ya wis molak malike muter-mutere hanya antara 4 ini. Kalau dia tidak sedang taat, bisa jadi sedang maksiat. Kalau dia tidak sedang mendapatkan nikmat, maka dia pasti sedang berada dalam musibah. Oleh karenanya, apa yang sudah ditetapkan kepada kita itu tidak perlu kita risaukan. Ada sebagian wali itu dalam doanya berkata begini, Allahumma inni la as'aluka raddal qadha walakin al-lutfa fi. Ya Allah, aku tidak meminta kepadamu ditolaknya takdir. Yang aku minta adalah kelembutanmu di dalam takdir. Jadi artinya dia sudah ridho, betul-betul ridho. Apapun yang akan Allah tetapkan, apakah menurut nafsu itu enak atau tidak enak, yang terpenting adalah ada kelembutan Allah di dalamnya. Gak ada masalah. Allah tidak pernah menuntut kita untuk terus benar, tidak pernah. Karena Allah mendesain kita tidak seperti Allah mendesain malaikat. Yang dikatakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah durhaka. Allah mendesain manusia
itu dengan potensi salah dan benar. Di dalam diri manusia Allah beri akal, sekaligus Allah berikan pada manusia juga nafsu. Maka manusia punya potensi salah sekaligus juga punya potensi benar. Maka jangan pernah berlebihan menghakimi orang yang melakukan salah, karena betapapun besarnya kesalahan orang, dia punya potensi menjadi manusia benar. Dan jangan pernah terlalu mengkultuskan seseorang yang saat ini kita anggap benar. Karena selama dia manusia, maka mungkin suatu saat dia akan melakukan kesalahan. Selama itu bukan nabi. No. Oleh karenanya, orang-orang sufi adalah orang-orang yang paling hangat ketika berinteraksi dengan para pendosa. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Banu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Manusia itu cenderung berkali-kali salah, dan sebaik-baik yang sering melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Al-Fakir ditanya, ketika orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang maksiat, kemudian dia bertaubat, apakah kemudian masih ada perhitungan kelak di hari kemudian? Maka kata Al-Fakir, kalau memang dia sudah bertaubat dengan sesungguhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menghapus dosa dan kesalahannya, tapi Allah sekaligus memberi bonus berupa rahmat dan kasih sayang. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, kalau kita buka teks-teks hadis, khususnya yang dalam bentuk doa, permohonan ampunan, maka 99% kata ampunan itu selalu digandeng dengan kasih sayang. Rabbil firli warhamni ghafurun rahim. Maka bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekian banyak keistimewaan. Ya Allah, kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mengajukan permintaan, apalagi sampai membuat proposal yang harus meminta tanda tangan orang tertentu, disetempel dengan stempel tertentu untuk menjadi umatnya Rasulullah. Kita dari lahir sudah dipilih oleh Allah sebagai umat beliau. Padahal di luar sana bukan orang sembarangan yang ingin menjadi umatnya Rasulullah. Kalau kita pernah mendengar versi yang lengkap tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa Nabi Musa setelah diperlihatkan oleh Allah keistimewaan dan kemuliaan Kanjeng Nabi, beliau menjerit, kemudian berkata kepada Allah, ya Allah jadikan aku bagian dari umat nabimu yang ini. Nabi Musa pengen diakui dari umatnya Kanjeng Nabi. Kita tidak pernah minta, kita tidak pernah mengajukan, kita dipilih oleh Allah sebagai umat beliau. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan bahwa satu di antara dua hal yang membuat aku bangga dan mendapatkan kehormatan yang luar biasa di dunia ini adalah aku menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja Al-Fakir ingin sampaikan, bagaimana Kanjeng Nabi dengan umat. Ketika Rasulullah akan meniti Siratal Mustaqim,
Ya arane ke Kanjeng Nabi. Durung sampai liwat ning jembatan niku wis dipapag malaikat. Sampeyan pengen nganakaken acara gedean ning KBNU. Ngundange Kiai Said atau Kiai Mustafa Akil misalnya. Iku Kiai Said, Kiai Mustafa durung tekan ning latar, nembe tekan ning jalan kulon wis dijemput, wis dipapag. Hakadha Kanjeng Nabi. Beliau belum meniti Siratal Mustaqim, itu malaikat sudah matang. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, bika umirtu alla aftaha baban min abwabil jannati li ahadin min qablik. Ya Rasul, saya diberi mandat oleh Allah, diperintah oleh Allah, haram bagi saya membuka pintu surga untuk siapapun sebelum engkau. Dengan kata lain, Nabi adalah orang yang diberi kewenangan pertama kali membuka pintu surga. Dengan kata lain, Nabi adalah orang yang diberi wewenang memegang kunci surga. Kalau malaikat dijemput, jari malaikatnya, ya Rasul, ini loh kuncinya, silahkan dibuka. Lamun kang dimekononaken kula, wis blikaken takon, tek serawut melayu. Pengen gage mbuktekaken swargaku kaya ngapa hebate. Terutama pengen deleng muni bidadari montok-montok ku ya ta beli kan kono. Tapi coba lihat Kanjeng Nabi. Nabi ketika diserahi kunci surga, apa kata Nabi? Malaikat, gawan maning kunci. Saya tidak akan membuka pintu surga dan kemudian enak masuk, sedangkan saya tidak tahu bagaimana nasib umatku di belakang sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi itu memilih untuk berdiri diam di samping Siratal Mustaqim. Setelah umatnya berkumpul, mereka berjalan meniti jembatan itu, Nabi tidak pernah berhenti mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku. Kanjeng Nabi. Maka bangga kula dari umat Kanjeng Nabi. Ditambah maning kula sampeyan kabeh iku kapan nglakoni dosa, Gusti Allah merespon taubat kita bukan cuma dengan ampunan, tapi juga dengan rahmat dan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Bentuk kasih sayang Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat-sifat hamba pilihan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Di antara sifat hamba-hamba pilihan ialah yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah, tegasnya mempersekutukan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak pernah membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Wala yaznun, tidak pernah berzina. Ini dosa besar semua yang disebutkan. Kalau sampai ketiganya dilakukan, apa resikonya? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu wa yakhlud fihi muhana. Masya Allah. Orang yang melakukan itu, maka dia berdosa. Bukan cuma berdosa, yudha'af lahul 'adzabu, siksaannya dilipat gandakan. Coba betapa tidak ngeri. Di banyak ayat ketika berbicara kebaikan, satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Satu keburukan dibalas 1, tidak ada kelipatan. Tapi di bagian ini Allah mengancam siksaannya dilipat gandakan. Yudha'af lahul 'adzab. Tidak hanya siksanya yang dilipat gandakan,
Bahkan lebih dari itu, sudah disiksa berlipat ganda, wa yakhlud fihi muhana. Dia kekal berada dalam kehinaan. Masya Allah. Wis lara, disiksa, diina pisan. Kalau saja ayatnya berhenti di sini, betapa mengerikannya. Ternyata tidak. Lanjutan ayat mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman, melakukan amal soleh, maka dosanya bukan cuma diampuni oleh Allah, kesalahannya bukan cuma dimaafkan oleh Allah, tapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti, dirubah menjadi kebaikan. Masya Allah. Kurang nih gede. Wes gampangane ngomong, misalnya kula dosa kula ditimbang ana 5 gunung. Dosa ini kesalahannya, tapi toli taubat sing menang taubat, amal soleh, maka 5 gunung sing mawit catetane dosa iku dirubah jadi 5 gunung kebaikan. Masya Allah. Ini maknanya bukan cuma diampuni, tapi mendapatkan rahmat. Bentuk rahmatnya, kesalahan kita dirubah menjadi kebaikan nilainya. Tapi semono kaya kono nek masih ana wong sing protes. Pengen manjing Islam beli sidak. Arani Wahsy ning zamane Kanjeng Nabi. No, kenapa? Wahsy keberatan ketika dia mengirim surat kepada Nabi mengajukan kalau dia ingin masuk Islam. Nabi menjawab menggunakan ayat ini, maka Wahsy masih keberatan. Apa kata Wahsy? Ya Muhammad, saya masih keberatan. Adakah yang lebih ringan dari ini? Kenapa? Karena ayat yang kau kirimkan kepadaku di situ bersyarat. Bukan sekedar taubat, tapi ada wa'amila amalan solihah. Ada amal soleh, sedangkan saya tidak pernah tahu setelah saya taubat saya punya kesempatan amal soleh atau tidak. Jangan-jangan selesai taubat saya langsung mati. Berarti tidak sempat melakukan wa'amila amalan solihah. Ini masih berat bagi saya. Akhirnya ketika menerima surat Wahsy seperti itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Masya Allah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa asal kita taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Kita tidak pernah dituntut untuk selalu benar karena kita bukan malaikat, dan kita pun tidak mungkin selalu salah, selalu berdosa karena kita itu bukan setan. Kita itu antara-antara, nggak jelas. Ya, dari satu sisi ada wajah malaikat, tapi dari sisi yang lainnya wajah setan. Loh iya, baina-baina kita itu. Loh, baina-baina. Oleh karenanya, karena kehidupan itu silih bergantinya, tiap hembusan nafas kita itu silih berganti antara 4 itu. Taat, maksiat, nikmat, bencana. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita cerdas mengambil sikap. Lawang kalau memang Allah itu mentakdirkan kita dapat bencana, kita tidak akan bisa menghindar kok. Wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu. Dalam hadis dikatakan, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau memang Allah menghendaki memberi, tidak ada satupun yang bisa menjadi penghalang. Kalau Allah menghendaki tidak memberi, tidak ada satupun yang bisa memberi. Jadi kita tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah apa? Cerdas dalam mengambil sikap. Sudah.
Karena setiap hembusan nafas kita itu menjadi wadah bagi jalannya takdir Allah, maka sikapilah dengan benar dan menjunjung tinggi adab. Itu tadi yang dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi. Fayambaghi laka al-adabu ma'ahu wa muraqabatu fi kulli nafasin min anfasika. Sehingga kalau kita cerdas dalam bersikap, menjunjung tinggi adab, maka berarti hembusan nafas kita menjadi jalan bagi kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh orang-orang sufi, bahwa jalan menuju Allah jumlahnya sebanyak hembusan nafas makhluk. Sikap yang cerdas itu seperti apa? Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya yang lain, yaitu tepatnya kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjalankan taat, melakukan kebaikan, maka sikap yang cerdas dan benar adalah jangan pernah mengakui kebaikan itu. Terus anggap dan yakini kebaikan yang kau lakukan itu adalah taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wong NU bakap arpan pragat pidato wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pengene billahi taufik wal hidayah. Pengene mung bae billahi taufik ditiruwe gampang, akhirnya diganti wallahul muwaffiq. Ya lumayan angel, sing pengen niru ya akeh sing salah. Wallahul muwaffiq. Iya. Jadi bagaimana ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan amal soleh, amal yang baik, maka yakini amal baik dan amal soleh yang kau perbuat itu semata-mata adalah anugerah dan taufik pertolongan dari Allah. Seandainya Allah tidak memberi taufik pertolongan, mustahil kita bisa melakukan kebaikan. Ya sampean pangapunten nggih, sampeyan ngaji tekaning kene taufike Gusti Allah. Nyatane wong sing ora oleh taufike Gusti Allah bagian parek kari. Lah iya, kari loncat bae ga, kari jangka bega ya bisa be abot be tekan. Loh. Kayak kula bakal ngaji gempek. Kula ngaji gempek. Aduh kan kula masyaallah pemene ngaji bengi. Loh iya. Ngaji bengi kudu numpak mobil, bakal bengi numpak motor, wah wis gampang masuk angin. Iya padahal ya perangsa bakal ke kaca durung tua-tua nemet wong asih. Lah iya. Ya anak yang lebih nenem kan kono. Iya. Tapi gampang nemet masuk anginku. Iya. Tapi tek deleng. Umay sing parek karo padha kempek. Ya sing udut ning pinggir dalan ya kongko ngopi yang taufik masalahnya. Kadang wong sing umay ado sing masjid, masya Allah, jagat udan, rela nggawa payung, jamaah ning masjid. Sing umay dempet karo masjid, ya boro-boro. No. Itu apa? Artinya ini pelajaran bahwa kebaikan yang kita lakukan, taat yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan itu adalah taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diakui. Itu sikap yang benar ketika kita berada dalam takdir kebaikan. Katakan bahwa ini adalah anugerah Allah. Saya diberi anugerah oleh Allah bisa melakukan ini. Kalau kebetulan kita berada dalam posisi maksiat, takdiri lu maksiat, maka segera bertaubat. Sudah selesai. Loh. Ada yang bertanya dulu ke Al-Fakir, nanti kalau sudah bertaubat di akhirat ada tuntutan? Tidak.
Seandainya taubatnya sudah sesuai, sudah tepat, tidak ada tuntutan. Karena apa? Karena kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, dari kesalahannya, itu seperti orang yang tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah dihapus kesalahan itu. Yang gak ada perhitungannya, tidak ada editingnya, itu tidak ada nanti di sana. Tidak ada timbangannya, karena sudah hilang, sudah dihapus. Malaikat sudah tidak tahu lagi, tidak bisa membaca. Nah, adapun yang nanti ditimbang, dihisab, itu mereka yang melakukan kesalahan dan sampai meninggal dunia belum sempat bertaubat. Ada tim editornya nanti yang akan mengedit kebaikannya berapa, kesalahannya berapa. Itu. Di kapan taat, amal soleh, anugerah Allah. Kapan maksiat, dosa, taubat karo Gusti Allah. Selesai. Sekaligus, mumpung ingat, jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada yang lain karena kebetulan yang lain itu sedang melakukan dosa dan kita sedang berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena taubat itu bisa menjadi magnet, menarik datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taubat bisa menjadi magnet. Innallaha yuhibbut tawwabin, itu banyak sekali. Bahkan dalam hadis qudsi ada yang lebih ngeri. Masya Allah, saya itu ngeri. Ada hadis qudsi itu. Allah berfirman seperti ini. Kata Allah, seandainya umat manusia 100% baik semua, taat semua, nggak ada satupun yang melakukan dosa, maka saya akan kiamatkan mereka, saya akan binasakan mereka semua. Kemudian saya akan menciptakan makhluk manusia baru yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka menyesal, bertaubat, meminta ampun dan aku ampuni. Imam Abul Hasan Asyadzili, ini maha gurunya Ibnu Athaillah, karena Ibnu Athaillah adalah muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi muridnya Imam Abul Hasan Asyadzili. Itu beliau, ada saya tulis dalam kitab karangan saya namanya Tuhfatul Mardiyah. Itu Imam Abul Hasan Asyadzili mengatakan, barang siapa yang punya keinginan tidak ada maksiat di atas bumi ini sama sekali, Allah yu'sallah fi wajil ardi, bahwa Allah itu tidak didurhakai oleh satu orang pun di atas bumi ini. Tidak ada orang yang durhaka kepada Allah satu pun di atas bumi ini. Maka kata Imam Abu Hasan Asyadzili apa? Faqad ahabba alla tazhara maghfiratuh. Berarti orang itu mengingini ampunan Allah tidak kelihatan. Bisanya ampunan Allah itu kelihatan luas, besar, ya ketika ada orang berdosa dan dia bertaubat. Maka di situ kita tahu, wih, betapa luasnya ampunan Allah. Betapa dahsyatnya maghfirah Allah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nikmat, kondisi nikmat. Nikmat di sini artinya apa? Sesuatu yang sesuai dengan selera nafsu. Duite ake, kendaraane bagus, umai megah, fasilitasnya lengkap, rabine ayu. No, iya. Lengkap terus pokoknya. Nah, ini nikmat. Maka sikap kita yang cerdas dan benar ketika berada dalam kondisi nikmat tidak lain kecuali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu ketika tidak disyukuri menjadi bumerang. Nikmat itu ketika tidak disyukuri justru memancing datangnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian yang terakhir adalah baliyah. Baliyah itu apa? Ya, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Gak punya uang, rabi wis blesak jembet. Oh iya, Masya Allah. Fasilitasnya orang lengkap, anak wani, wah wis gering-geringan baik misalnya. Itu namanya baliyah. Kalau kebetulan kita berada pada posisi takdir yang berisi musibah, bala, maka sikap yang cerdas adalah sabar. Sudah selesai. Seandainya kita melakukan kebaikan dan mengatakan kebaikan ini adalah anugerah dan pertolongan Allah. Seandainya kita melakukan maksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah. Seandainya kita berada dalam gelimang nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Seandainya kita diberi cobaan, ujian, bala, kemudian kita menghadapinya dengan sabar, maka selesai. Semua yang kita lewati, takdir yang kita jalani, semua mendapatkan nilai cum laude. Udah. Itu naik kelas langsung. Naik kelas. Karena jawaban kita benar semua. Ujian kan, semuanya ujian. Hidup mati itu ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang terbaik menjawab ujian ini. Lah, jawabannya seperti itu. Kalau kebetulan ujian kita berbentuk taat, maka sandarkan ketaatan ini kepada anugerah Allah. Kalau ujiannya kebetulan kita itu terjatuh dan terperosok dalam maksiat, maka segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita berada dalam gelimang nikmat, bersyukur kepada Allah. Kalau kebetulan kita berada dalam musibah, kita hadapi dengan sabar. Maka ibarat seorang murid yang mengikuti ujian, semua pertanyaan jawabannya sahih. 100 itu. Lah kalau sudah ujian itu dijalani dengan benar, maka apa yang terjadi? Naik kelas. Dari mukmin yang biasa menjadi mukmin yang khos. Naqif huna wallahu alam biswab. Al-Fatihah.